Shalom, salam damai sejahtera, saudara-saudari semua. Senang sekali pada saat ini saya dapat membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Sebelum saya memulai, mari kita tunduk kepada untuk berdoa, supaya Tuhan menaruh perkataannya di mulut saya agar dapat menjadi berkat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini hamba-Mu akan memberikan renungan, memberikan hikmat dari surga, supaya hamba-Mu bisa berbicara melalui firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembahasan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Mahakarya Kasih atau Masterpiece of Love. Apakah itu artinya mahakarya? Mahakarya berarti suatu kasih karya seni, keahlian dan atau kelampiran yang luar biasa atau sangat hebat. Ada beberapa buatan manusia di dunia yang dianggap sebagai mahakarya oleh banyak orang. Salah satunya adalah bangunan piramid di Mesir yang bahkan para arsitek modern mengagumi teknik pembangunannya yang sangat luar biasa, walaupun dibangun pada zaman kuno Mesir. Mahakarya buatan manusia yang lain yang sangat terkenal adalah tembok raksasa Cina. Tembok ini sangat luar biasa karena sangat panjang dan dibangun dalam kurun waktu yang sangat lama oleh Kaisar Tiongkok. Selain itu, di zaman modern, banyak orang yang mengagumi Menara Eiffel di Paris, supaya Perancis banyak turis yang datang ke sana hanya untuk berfoto di bawah Menara Eiffel yang tinggi. Tapi mahakarya yang sangat mengagumkan di zaman modern ini adalah sebuah kompleks perumahan di Dubai yang bernama Palm Jumeirah. Di sini dibangun rumah-rumah mewah di pantai yang bentuknya seperti pohon palem. Tapi semua itu hanya buatan tangan manusia. Mari kita lihat apa yang menjadi mahakarya Tuhan. Ada yang tahu apa mahakarya Tuhan? Manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 26 ditulis, berfirmanlah Allah, supaya kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Penciptaan manusia merupakan mahakarya Tuhan karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Sayangnya, oleh karena dosa, manusia sudah dilemahkan dalam banyak kekurangan secara fisik, kelemahan, penyakit dan kecacatan, sehingga sudah jauh dari gambar dan rupa Tuhan yang semula. Sama seperti saya, tahun 2005 saya dilahirkan dengan Down syndrome. Waktu bayi, saya tidak bisa bergerak seperti bayi-bayi lainnya. Buat orang yang melihat saya seperti anak cacat yang tidak gunanya, bahkan menyusahkan orang tuanya. Saya harus terus-menerus terapi, mulai dari membalikkan badan, melangkah, duduk, berjalan, semua tidak bisa saya lakukan dengan kekuatan saya sendiri. Bahkan waktu bayi, dokter menemukan ada lubang di jantung saya. Saya tidak bisa capek karena badan saya jadi biru. Tapi singkat cerita, Tuhan menutup lubang di jantung saya dan menyembuhkan saya. Ada banyak
hal yang satu tidak bisa lakukan dengan mudah. Seperti anak-anak lain, saya harus berusaha berkali-kali lipat untuk bisa melakukan hal-hal sederhana. Puji Tuhan, Tuhan menampukan saya. Saya tidak tahu bagaimana jadinya hidup saya tanpa Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat 13-14 mengatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mungkin saudara-saudara berpikir kenapa Matthew tidak bisa dahsyat dan ajaib? Kan Matthew Down syndrome? Ya, saya memang tidak bisa. Motorik saya terganggu, kepintaran juga terbatas. Saya juga tidak bisa bicara dengan jelas. Bahkan saat ini, dokter memvonis bahwa mata saya tidak akan lagi bisa melihat dalam 3 tahun yang akan datang. Itulah sebabnya saya harus berulang kali baca dan hafal Alkitab dan lagu siang sebelum mata saya tidak lagi bisa membaca. Tapi mengapa? Ayat tadi mengatakan bahwa kejadian saya dahsyat dan ajaib. Jawabannya adalah karena Tuhan yang memberikan kuasa buat saya untuk bisa. Saya sadar bahwa saya tidak bisa, tapi Tuhan bisa. Sejak saya lahir dan hanya bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan, saya tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau saat ini saya bisa belajar sampai sekarang, kelas 3 SMP, bisa sehat, bisa berenang, bisa melukis, bisa berjalan, dan ke berbagai tempat di dunia. Itu semua karena Tuhan mengasihi saya dengan luar biasa. Wahyu saya, waktu saya jalan dan melihat alam, saya sering berpikir dan bertanya kepada Tuhan, seperti yang ditulis di Mazmur 8 ayat 4-5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mengapa Tuhan masih peduli dengan saya? Karena Ia mengasihi saya. Tuhan sayang sama saya. Bukan hanya sayang, tapi sayang sekali sama saya. Setiap kali saya berdoa, Tuhan selalu menjawab. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dalam Matius 1 ayat 3. Tuhan yang memampukan saya untuk bisa berdoa dan melayani orang lain. Bahkan saat ini, waktu saudara-saudara mendengar saya berbicara ini, bukan saya yang bisa, tapi Tuhan yang menolong saya. Di atas semua kekurangan dan kelemahan saya, Tuhan yang menjadi kekuatan saya. Seperti Rasul Paulus bilang, bahwa di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saya percaya, sayalah mahakarya Tuhan. Mahakarya yang diciptakan dengan kasih yang besar. Bukan untuk menyombongkan diri saya sendiri, tapi untuk menunjuk kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar, dan Maha Kasih. Saya percaya, waktu Yesus datang kedua kali, Tuhan akan mengubahkan saya menjadi sempurna. Jantung saya, mata saya akan diubahkan. Wajah saya juga akan diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Saya rindu untuk bertemu dengan Yesus dan melihat wajahnya.
Mari kita lihat mahakarya Tuhan yang lain. Saya ingin bercerita tentang ikan buntal Jepang. Ikan ini kecil sekali, tidak menarik, warnanya pun suram, hampir tidak kelihatan di dalam dasar lautan. Tapi ikan ini adalah seniman yang luar biasa. Untuk menarik perhatian betina, hanya dengan menggunakan siripnya, ikan ini menjadi ahli matematika yang sempurna dan membuat mahakarya yang luar biasa di dalam laut. Saya merasa bahwa saya seperti ikan ini, tidak kelihatan dan tidak ada harganya untuk manusia lain. Tapi Tuhan yang menyatukan saya, membuat mahakarya, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya harus menjadi saksi atas kasih Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang, dan yang tidak bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. 1 Korintus 1 ayat 37-39. Dengan pertolongan Tuhan dan doa saudara-saudara, saya mau menjadi mahakarya kasih Tuhan. Semua yang ada di sini juga adalah mahakarya kasih Tuhan. Tuhan yang selama ini sudah menjaga, memberkati, dan melindungi kita semua. Tuhan membuat kita semua unik. Tidak ada yang sama. Tidak ada bergerak dan hidup hanya karena Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati.